Prabowo adalah salah satu simbol kekuatan lama Orde Baru yang hendak diputuskan melalui reformasi 1998. Ada isu yang mengatakan ini tentang dinasti politik yang melibatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini, kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ramainya pemberitaan tentang Jokowi yang memberikan pengaruh yang sangat kuat dan juga keputusan demokrasi dalam pilihan paslon Pilpres 2024 ini tidak bisa dipungkiri itu semua karena popularitasnya. Apa benar di pemilu Pilpres 2024 ini sudah direncanakan oleh pihak-pihak terkait? It's me Vina, welcome to Konspirasis, Konspirasi Teoris. Soal seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi terhadap sosok Capres Pilpres 2014 atau 2024 dan hasilnya 15,1% responden yakin memilih sosok Capres yang didukung Jokowi. Secara tidak langsung, Jokowi menjadi tolak ukur masyarakat dalam memilih paslon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 ini. Dalam survei LSI pada Februari 2023 lalu, dalam penilaian konsisi penegakan hukum di Indonesia, koresponden yang memilih nilai baik mencapai angka hingga di atas 30%. Hal ini menjadi angka yang tertinggi dalam survei LSI. Tapi terjadi penurunan pada bulan September dan Oktober 2023 lalu, menjadi 28%. Dan dalam survei tersebut, koresponden yang memilih nilai buruk naik menjadi 36,5%. Bahkan pada September 2022 lalu, koresponden yang memilih nilai buruk tentang konsisi penegakan hukum di Indonesia ini sempat mencapai angka hingga 45,3%. Hampir setengah koresponden menilai buruk. Hal ini cukup mengkhawatirkan ya, kalau kita lihat dari persentase survei tersebut. Dari persentase survei tersebut, perubahan aturan Mahkamah Konstitusi sering kali dikaitkan dalam upaya KKN untuk meloloskan salah satu paslon pemilu. Banyak isu yang bermunculan, bahkan gak tanggung-tanggung, ada isu yang mengatakan ini tentang dinasti politik yang melibatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Isu-isu miring tersebut sering muncul saat Pilpres 2024 ini, yang menyeret nama Presiden Jokowi. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI kepada sejumlah masyarakat, memberikan penilaian yang baik dan tinggi pada kinerja Bapak Jokowi selama ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari hasil survei ini, menyatakan kalau masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan terhadap Bapak Jokowi. Dari survei yang dilakukan pada Januari 2024, kepuasan masyarakat kepada kinerja Bapak Jokowi mencapai 83%. Kita nggak bisa pungkiri, dari segi positifnya, selama Bapak Jokowi menjabat, banyak sekali membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Pas waktu itu PDI Perjuangan Pak Jokowi, voter saya itu Pak, lihat ini kok Pak Jokowi kok dipindah, saya harus ngikut Pak Jokowi. Tinggal Pak Jokowi ini ntar ngikutnya siapa? Kalau ngikut Pak Prabowo ya saya ikut Pak Prabowo sama Gibran. Soalnya kan ada anaknya itu, kalau saya kan gitu, kalau orang tuanya bagus pasti anaknya ikut bagus, itu kata orang Jawa. Seorang pemimpin harus memiliki strategi-strategi untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Strategi itulah yang selalu dipegang teguh oleh Bapak Joko Widodo saat dia meyakinkan diri masuk di dunia politik menjadi wali kota Solo selama 2 periode. Salah satu keberhasilannya adalah Bapak Jokowi berhasil memindahkan sekitar 900 pedagang atau PKL dari daerah Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan dan membuat kota Solo lebih tertata rapi. Pada saat menjabat sebagai wali kota Solo, ia juga selalu mengutamakan rakyat dalam pembuatan KTP. Dengan keahlian komunikasi Bapak Jokowi, dengan melakukan pendekatan yang lebih intens dan selalu menampung aspirasi serta keluhan masyarakat,
Itulah yang membuat Bapak Jokowi sangat dipercaya oleh warga Solo. Berkat keberhasilannya itu, Bapak Jokowi pun ditunjuk oleh PDIP untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012-2017. Konsep belusukan Bapak Jokowi bersama Pak Ahok mampu meyakinkan warga Jakarta bahwa Bapak Jokowi bisa memimpin ibu kota. Dalam pemberitaan media, Bapak Jokowi selalu disorot baik. Bapak Jokowi punya program agenda sidak di kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta. Hal itu membuat respon yang sangat signifikan baik di masyarakat dan di media-media Indonesia. PDIP pun tidak menyanyiakan momen tersebut. Bapak Jokowi pun diajukan sebagai paslon Pilpres bersama Bapak Yusuf Kalla di pemilu periode 2014-2019 dan berlanjut dalam Pilpres 2019-2024 bersama Bapak Maruf Amin. Jejak Bapak Jokowi dibilang stabil dan baik. Banyak visi misi Bapak Jokowi untuk memajukan Indonesia, seperti meningkatkan pembangunan, mengurangi angka kemiskinan, dan banyak lainnya. Itulah strategi Jokowi saat menjabat yang membuatnya diberikan julukan sebagai dewa politik dan sangat dipercayai oleh rakyat Indonesia. Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Bapak kuat banget jadi presiden. Buat Bapak Jokowi, thank you so much for all your hard work and dedication as our President, karena Bapak sudah banyak memberikan pengaruh positif untuk bangsa Indonesia. New York Times memberi judul For Indonesia's President, a term is ending but a dynasty is beginning. Dalam pemberitaan media, menjelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019-2024, politik dinasti jadi sorotan tersendiri. Ia mengacu turunnya Jokowi dalam menjabat masih bisa ikut andil dalam pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Apakah itu benar? Terbukti dari beberapa anggota keluarga Bapak Jokowi yang masuk dalam politik, contohnya Gibran Rakabuming Raka, yang sempat menjabat sebagai wali kota Solo dan kini menjadi cawapres periode 2024. Menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dan putra bungsunya Kaisang Pangarep menjadi ketua PSI, serta adik iparnya Anwar Usman menjadi ketua Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut dengan MK. Ini juga membuat polemik dan menjadi perdebatan. Unjuk rasa menolak campur tangan Presiden Jokowi pada pemilu 2024. MK dikangkangi. Apa yang disebut supremasi hukum, Bapak Ibu semuanya kawan-kawan, sudah tidak ada lagi. Tetapi hukum dijadikan instrumentalisasi. Hal tersebut mengingatkan kepada kejadian 10 tahun yang lalu, di mana mayoritas rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presiden untuk mencegah Prabowo Subianto berkuasa. Prabowo adalah salah satu simbol kekuatan lama Orde Baru yang hendak diputuskan melalui reformasi 1998. Di 2024 ini, banyak sekali bukti kalau Jokowi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menyampaikan keinginan dari partai-partai dan usulan kita, dan beliau bilang ya terserah, Pak Wali kan sudah dewasa ya, kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan. Acungan jempol ibu negara ini seakan menegaskan kepada media atas restu yang diberikan kepada putra sulungnya dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dalam berpolitik dan mencapai suatu kekuasaan, pasti akan ada tumbal yang dikorbankan. Mungkin aja dinasti politik ini bentuk perlawanan dari seorang anggota. Ini disebut kader partai yang dikecewakan oleh partainya tersebut. Terlebih lagi sudah tidak mempunyai andil dalam partai tersebut. Buat partai di Indonesia, please don't despise another, it will despise yourself. Dan buat kita sebagai warga negara, kita harus memilih pemimpin yang terbaik dari yang paling baik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. Bye.